Nah, sekarang Miss akan mengajarkan kalian apa sih pengaruh saklar dengan lampu yang menyala. Nah, konsepnya adalah jika arus listrik bisa mengalir dari kutub positif, melewati alat listrik, kemudian kembali lagi ke kutub negatif, maka alat listrik tersebut pasti bisa menyala. Oke, nah kita lihat contohnya. Ini adalah rangkaian seri. Nah, apa yang terjadi jika saklar 1 Miss tutup, sedangkan saklar 2 Miss buka? Oke, coba kita buat ya. Saklar satunya itu Miss tutup, Miss hubungkan. Apakah lampunya menyala? Nah, coba kita lihat teorinya. Arus listrik mengalir dari kutub positif. Dia baru mau jalan ke sini, dari sini sudah tidak terhubung. Nah, kalau sudah tidak terhubung, semua alat listriknya ini tidak akan menyala. Jadi jika saklar 2 dibuka, saklar satunya ditutup, lampunya tidak ada yang menyala. Nah, bagaimana jika saklar 2-nya ditutup? Jika saklar 2-nya ditutup, sedangkan saklar satunya dibuka, apa akan terjadi? Arus listrik akan bergerak dari kutub positif kemudian menuju ke kutub negatif. Nah, sudah sampai di lampunya tapi di sini jalannya terputus. Nah, jika jalannya terputus sudah pasti arus listriknya tidak bisa mengalir lagi ke kutub negatif. Karena sudah terputus di sini, sudah pasti lampu ini tidak bisa menyala. Bagaimana dengan lampu 1? Lampu 1 juga tidak bisa menyala karena tidak ada arus yang melewatinya. Sekarang kita lihat contoh kedua. Ini adalah rangkaian paralel, tapi teorinya itu tetap sama, yaitu arus listrik bergerak dari kutub positif. Jika bisa kembali lagi ke kutub negatif, berarti lampunya bisa menyala. Jika tidak bisa kembali ke kutub negatif, sudah pasti lampunya tidak menyala. Nah, apa yang terjadi jika saklar 1 Miss hubungkan atau Miss tutup, saklar 2 Miss buka atau tidak hubungkan? Lampu mana yang menyala dan lampu mana yang padam? Ayo kita tes. Ini Miss tutup dan ini Miss buka. Dan yang terjadi adalah lampu 2-nya menyala, sedangkan lampu 1-nya tidak menyala. Arus dari sini, ketika mau jalan ke sini, jalannya terputus. Karena jalannya terputus, sudah pasti arus tidak bisa melewati alat listrik yang ini. Karena tidak bisa lewat cabang yang ini, tidak bisa kembali ke negatif, ke kutub negatif, maka lampu ini tidak bisa menyala. Nah, kita lanjut ke cabang yang bawah. Arus listrik bergerak dari kutub positif ke cabang yang bawah, melewati alat listrik, kemudian di sini saklarnya tertutup, berarti jalannya mulus. Lanjut ke atas, kembali ke kutub negatif. Karena arus bisa kembali dari kutub positif ke kutub negatif, maka lampu ini bisa menyala. Nah, bagaimana jika saklar satunya dibuka, saklar 2-nya ditutup? Menurut kalian gimana? Ayo kita tes jawaban kalian benar atau salah ya. Nah, ini saklar 2 ditutup, saklar satunya itu dibuka. Nah, kita lihat teorinya lagi. Arus listrik akan bergerak dari kutub positif menuju ke bawah. Nah, dia masuk dulu ke cabang yang atas ini. Jalannya aman, tertutup. Lanjut ke bola lampunya. Lanjut balik lagi ke kutub negatifnya. Karena arus listrik selamat dari kutub positif menuju ke kutub negatif, berarti lampu di sini bisa menyala. Namun, arus listrik yang melewati cabang bawah tidak terhubung. Jika saklarnya terbuka, sudah pasti arus listriknya tidak bisa mengalir. Jika tidak bisa mengalir, maka arus listrik yang dari kutub positif yang tadi tidak bisa kembali lagi ke kutub negatif. Nah, sekarang contoh soal ketiga. Ini adalah soal rangkaian campuran. Loh, kok bisa campuran? Karena kalian lihat di cabang ini lampunya disusun sebaris, lampunya disusun seri, sedangkan lampu ini dengan lampu ini itu disusun paralel. Nah, gabungan dari rangkaian seri dan paralel disebut dengan campuran. Nah, sekarang apa yang terjadi jika saklar 1 ini Miss buka, sedangkan saklar 2 dan saklar 3-nya itu ditutup? Lampu mana yang akan menyala? Nah, kita lihat waktu kita tutup, nyala semua. Ketika saklar satunya dibuka, maka tidak ada lampu yang menyala. Loh, kok bisa? Nah, kita lihat teorinya lagi. Arus listrik akan bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, jalan dia ya, jalan lewat ke alat listrik. Oke, saklar tertutup. Oke, alat listrik lagi. Oke, mau naik ke atas, mau balik ke kutub negatif. Jalannya terputus.
Dari cabang ini, arus listrik yang dari kutub positif tidak bisa kembali ke kutub negatif. Sudah pasti cabang ini tidak dialiri oleh arus listrik. Jadi lampu 1 dan lampu 3 itu sudah pasti padam. Nah, sekarang kita lihat yang cabang bawah ini. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke cabang bawah, saklarnya tertutup. Bagus. Kemudian lewati lampu. Kemudian lewat cabangnya lagi, jalan-jalan lagi, waktu mau balik ke kutub negatif, ternyata saklarnya ini terbuka, tidak dihubungkan, tidak bisa kembali ke kutub negatif, sudah pasti arus tidak mengalir. Jika arus tidak mengalir, maka lampu tidak bisa menyala. Jadi jika saklar 1 itu dibuka, meskipun saklar 2 dan saklar 3 ditutup, tidak ada lampu yang menyala. Nah, bagaimana jika saklar 1-nya itu tutup, sedangkan saklar 2-nya itu dibuka? Apa yang akan terjadi? Coba kalian prediksikan dulu. Lampu mana yang menyala dan lampu mana yang akan padam? Kalian tuliskan dulu. Sudah tuliskan? Oke, kita cek. Saklar 1 ditutup, sedangkan saklar 2-nya dibuka, saklar 3-nya itu ditutup. Nah, ternyata lampu 3 dan lampu 1 padam, sedangkan lampu 2-nya tetap menyala. Jadi, jika saklar 1 ditutup, saklar 2 dibuka, saklar 3 ditutup, lampu yang menyala adalah lampu 2, sedangkan lampu 1 dan lampu 3 akan padam. Nah, bagaimana jika saklar 1 ditutup? Saklar 2-nya ini ditutup, tetapi saklar 3-nya itu dibuka. Menurut kalian lampu mana yang akan padam? Lampu mana yang akan menyala? Sudah dituliskan? Oke, kita cek jawaban kalian. Saklar 1 ditutup, kemudian saklar 2-nya ditutup, saklar 3-nya itu dibuka. Nah, ternyata yang menyala itu adalah lampu 1 dan lampu 3, sedangkan lampu 2-nya itu padam. Kita lihat teorinya lagi. Arus listrik akan mengalir dari kutub positif, kemudian ke cabang yang atas dulu, melewati alat listrik, kemudian melewati saklarnya. Nah, saklarnya tertutup, sudah pasti arus bisa mengalir. Lewat lagi lampu yang ini, jalan lagi, naik lagi ke atas, saklarnya tertutup juga, bagus sekali, bisa kembali ke kutub negatif. Nah, jika arus dari kutub positif bisa kembali ke kutub negatif, berarti lampu di cabang tersebut bisa menyala. Namun di cabang bawah, arus listrik dari kutub positif menuju ke cabang yang bawah. Di cabang yang bawah saklarnya terbuka, sudah pasti arusnya itu tidak bisa mengalir. Jika arus dari kutub positif tidak bisa kembali ke kutub negatif, sudah pasti alat listrik, bola lampu yang ada di cabang ini akan padam. Giliran kalian mengerjakan soal dari Miss. Ini adalah gambarnya, kemudian soalnya itu adalah, nah kalian isi. Sesudah kalian isi, kita akan cek jawaban kalian. Jika kalian perlu waktu untuk berpikir, maka pause dulu videonya. Setelah siap berpikir, kita play lagi videonya. Ini adalah simulasinya untuk soal pertama. Jika S1 dibuka, S2 dan S3-nya ditutup, mana lampu yang akan padam? Nah, S1-nya itu yang atas ini, kemudian S2 dan S3-nya ini yang ini ya. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi. Tidak ada lampu yang menyala, semuanya padam. Ingat, jika ada saklar di dekat kutub dan posisinya itu terbuka, sudah pasti semua lampu di cabang tersebut, semua lampu di rangkaian tersebut tidak bisa menyala. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Jika S2-nya itu dibuka, S2 yang ini ya, S2-nya dibuka, S1 dan S3-nya ditutup. Lampu mana yang padam dan lampu mana yang menyala? Nah, ini adalah simulasinya. Sudah kelihatan lampu yang menyala itu adalah lampu 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan lampu yang padam itu adalah L1, lampu 1. Silakan dilihat arah arusnya ya. Lanjut, soal ketiga. Apa yang terjadi jika S2 dan S3-nya dibuka sedangkan S1-nya ditutup? S2, S3-nya dibuka, tidak dihubungkan ya, sedangkan S1-nya itu ditutup. Jika saklar 2 dan saklar 3 dibuka, sedangkan S1-nya, saklar 1 ditutup, maka lampu yang akan padam itu adalah lampu 1, lampu 2, lampu 3. Karena jika saklarnya terbuka, jalurnya terbuka, berarti arus tidak bisa mengalir. Sedangkan lampu 4 dan lampu 5 akan menyala. Karena arusnya ini bisa mengalir dari kutub positif
kembali lagi ke kutub negatif. Jadi lampu yang padam adalah lampu 1, 2, 3, lampu yang menyala adalah lampu 4 dan lampu 5. Ini jawaban yang tadi ya. Jawaban yang tadi kalian bisa pelajari lagi. Jika tidak mengerti, kalian boleh chat ke guru bidang studi kalian masing-masing. Oke, bye-bye dan sampai jumpa di video berikutnya.